Halo guys. Halo halo halo. Halo semuanya. Halo. Aduh. Halo guys. Welcome back to Hannah Flawless Tarot. So, di video kali ini aku akan membacakan tarot tentang hal apa sih yang membuat dia tertarik sama kamu. Nah, ini buat yang jomblo-jomblo nih. Buat yang lagi menunggu-menunggu nih. Pasti pengen banget tahu jawabannya dong, ya kan? Secara gitu kan. Mungkin kalian-kalian ini bertanya-tanya dong, ih, gebetan gue suka sama gue karena apa ya? Atau misalkan mungkin apa ya yang harus gue perbaikin supaya dia bisa suka sama gue. Nah, buat yang mau tahu jangan di skip videonya ya, tonton sampai habis. Jangan lupa di like, comment, sama subscribe. Oke, makasih banyak. Dan aku berterima kasih banget untuk video yang sebelumnya udah mencapai 1K views. Aku seneng banget jujur. Pertama kalinya dalam hidup aku, akhirnya videoku menyentuh 1K views. Thank you banget yang udah nonton. Makasih banget yang udah like. Buat yang unlike juga saya berterima kasih kok. Karena tanpa ada unlike ya kalian, ya mungkin di video yang sebelumnya itu ada kekurangannya, makanya ada yang nge-unlike, tapi nggak apa-apa kok. Itu semua proses karena saya juga masih baru di pertaratan ini. Oke, disclaimer dulu ya guys. Maaf kalau intronya kelamaan. Disclaimer dulu ya guys. Jadi ini tuh cuma fun reading. Nggak bisa 100% resonate sama kalian. Namanya juga cuma fun reading ya, shy. Nggak usah diserius-seriusin amat. Hidup tuh nggak perlu serius. Nggak usah serius-serius banget. Serius itu ada tempatnya kok. Kalau untuk hal-hal kayak gini enggak. Ini cuma buat entertain aja, buat seru-seruan aja. Dan kalian juga nggak saya paksa untuk percaya 100% sama tarot yang saya bacain ini. Kalau resonate, bagus alhamdulillah. Kalau misalkan enggak, ya it's okay. Tapi saya berharap ada energi kalian yang masuk ke dalam sini. Oke, kita akan mulai videonya. Buat yang kesel sama intronya, kata apaan banget sih ini? Si Hena lama banget bacain intro. Skip aja gak apa-apa kok intronya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, di sini bakal ada file 3 ya. Ini buat yang milih file 1, ini file 2, ini file 3. Ini ada Snoopy file 1, file 2-nya Doraemon yang lucu ini. File 3-nya ini bintangnya Mario Bros ya. Apa sih? Mystery box. Oke. Kita mulai dari file 1 dulu ya. Kita akan kocok kartunya. Oke guys. Maaf ya kalau ngomongnya masih terbata-bata atau salah-salah karena saya masih baru di sini, jadi mohon dimaklumi aja. Nanti kalau saya udah pro juga saya ngomongnya nggak akan begini kok. Sorry. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita kocok. Ini ya. Buat yang ini dulu ya, yang Snoopy dulu ya. File 1. Nih, lihat ya, saya kocok kartunya. Oops, sorry. Oke. 1, 2, 3. Oke, ini buat yang file 1 ada King of Swords, Ace of Pentacles. Ini apa nih? 5 of Cups. Oke. Aduh, blockingnya gimana sih di kartunya? Oke, jadi di file 1 ini aku bisa melihat kalau dari kartu-kartu ini sih aku bisa lihat ya, hal apa yang membuat dia tertarik sama kamu. Pertama, dia itu tertarik sama kamu karena kamu itu orang yang mandiri, ya kan? Kamu adalah orang yang mandiri, cerdas, dan tidak emosional.
gitu. Dan dia tertarik banget sama kamu dan mungkin kamu juga bukan orang yang posesif karena si doi ini nggak suka nih sama orang yang posesif, gitu. Dan kalau emang kamu pengen memikat dia, ya seenggaknya kamu harus sejajar dengan dia secara intelektual. Kamu juga harus memenuhi standar dia yang tinggi karena kayaknya orang yang kamu deketin nih standarnya lumayan, tinggi ya. Maksud aku ya lumayan lah gitu kan, rada tinggi, gitu. Kalau aku bisa lihat di sini. Terus kalau aku bisa lihat dari kartu yang Ace of Pentacles ini ya, dia juga tertarik sama kamu karena kamu tuh boy atau girlfriend material banget. Atau enggak ya husband atau wife material. Dia tuh merasa cocok sama kamu dan dia tuh pasti kayak punya vision atau penglihatan bahwa kamu tuh pasti bakal cocok untuk jadi pasangan dia. Bahkan untuk waktu yang panjang, jangka panjang. Cuma aku bisa melihat di sini ada sisi negatifnya dia nih. Dia tertarik sama kamu tapi dia juga ingin memanfaatkan kamu. Karena di kartu yang Five of Cups ini aku bisa melihat uang ya. Jadi karena kamu mungkin orang yang mandiri, apa-apa bisa ngelola sendiri, mungkin kamu sekarang udah bekerja mandiri, udah punya penghasilan sendiri. Nah, dia tertarik sama kamu nih karena si laki-laki ini mungkin em, gimana ya? Mungkin dia tuh mau ngedeketin kamu karena kamu juga punya uang gitu. Jadi jangan-jangan amit-amit ya jelek-jeleknya dia mau numpang hidup sama kamu gitu. Nah, ya kamu juga harus hati-hati sih sama orang ini karena negatifnya di situ ya. Kalau emang kamu masih mau melanjutkan hubungan, lebih baik kamu wanti-wanti orangnya lah. Mau itu cewek atau cowok ini vice versa ya. Cewek cowok maksudnya ya kita wanti-wanti aja lah si doi gitu supaya kita nggak terjerumus ke seperti itu karena kalau udah yang namanya duit kan pasti kan toksik gitu kan, minjem duit lah atau apa sementara kan dia statusnya cuman pacar atau statusnya gebetan atau apalah itu jangan sampai deh kalau udah ke duit itu udah bahaya banget karena yang udah namanya duit bisa merusak segalanya karena duit itu ya bahaya intinya gitu. Ya kalau yang aku bisa lihat sih itu dia tertarik sama kamu karena kemandirian kamu, karena sifat kamu yang mandiri, independen gitu kan. Terus juga boyfriend, girlfriend material, husband or wife material gitu. Mmm, ya gitu aja sih. Terus juga kamu orangnya kan cerdas yang aku bisa lihat. Mau cewek atau cowok ya kamu terlihatnya cerdas. Dari mandirinya itu udah terlihat bahwa kamu tuh cerdas orangnya. Gitu makanya. Tapi kita juga harus hati-hati karena mungkin si orang ini, si doi kamu ini bisa memanfaatkan kamu lewat uang yang kamu punya. Jadi kamu harus hati-hati banget. Nah, oke. Itu aja dulu buat file satu. Oke, kita lanjut ke file 2. Oke, lanjut. Hmm. Oke, file 2. 1, 2, 3. Ini file 2 ya buat yang milih Doraemon. File 2. Tadi yang udah milih file 2, ini file kalian. Oke, Doraemonnya lucu banget by the way. Ada Judgment. Mau apa ini? 1, 2, 3. Oh ya, Five of Pentacles. Ini juga nih. Ini 9 ya, 9 of Pentacles. Oke. Menarik banget sih ini. Oke, untuk pile 2 di sini ya kan. Bentar guys. Aku bisa melihat kalau dari kartu Judgment ini ya. Dia mungkin tertarik sama kamu karena kamu itu orang yang percaya diri, ya kan. Makanya dia tertarik sama kamu karena kamu itu punya positive vibes gitu. Kamu bisa mengubah hidupnya dia menjadi yang lebih positif. Makanya dia tertarik sama kamu gitu. Nah,
Kalau, untuk kartu yang kedua nih, yang apa tuh, Five of Pentacles ya, kalau aku bisa lihat sih dia tertarik sama kamu, karena kamu itu ini, apa namanya bahasanya, mmm, apa sih, karena kamu itu adalah orang yang ini, ceria gitu kan, orang yang, mmm, ramah gitu, murah senyum gitu. Nah, terus dia juga, mmm, apa namanya, dia sebenarnya tertariknya karena hal-hal positif yang ada di dalam diri kamu. Makanya dia tertarik sama kamu gitu. Mmm, Cuma sebenarnya dia sebenarnya tertarik, cuman dia masih kayak ada hal yang ngeganjel gitu loh. Dia tertarik sama, eee, apa, sifat-sifat positif kamu, cuman dia itu masih ragu untuk ke jenjang yang lebih serius karena dia merasa kayak kurang pantas buat kamu, mungkin masih banyak kekurangannya dia. Cuman kalau mungkin kamu bisa, apa namanya, bisa, mengerti kekurangannya dia, mungkin dia akan percaya diri gitu. Dan dia pasti bakalan, apa sih, dia pasti bakalan ini, maju ke depan. Karena dia sekarang lagi bimbang nih. Dia sebenarnya tertarik, ada ketertarikan sama kamu. Cuma dia masih bimbang karena dia merasa dia itu belum sempurna, belum, masih banyak kurangnya lah istilahnya gitu, dan dia masih ingin memperbaiki dirinya dia karena dia nggak mau nanti hubungannya itu bakalan, jadi nggak sesuai yang dia inginkan karena kekurangannya dia ini, gitu. Nah, kalau di sini, kalau misalkan kamu seorang wanita, dia tuh suka sama wanita yang penyayang, artinya yang keibuan lah. Dia juga menginginkan sosok wanita yang, apa sih, wanita yang iya yang keibuan lah, kalau misalnya nanti udah nikah tuh yang bisa ngurus rumah tangga lah, yang bisa ngurus anak-anak, mengurus rumah, masak, ngurus suami, tapi itu kalau udah nikah pasti hal hal wajib lah ya, walaupun tadi kita nggak bisa masak, pasti jadi bisa masak. It's okay, itu tenang aja lah. Nanti, eee, hal kayak gitu bakal alamiah terjadi secara nggak langsung kok, karena kan kita udah nikah. Nah, terus kalau misalkan dia laki-laki, kalau kamu laki-laki nih, dia tertarik sama kamu karena kamu bisa memberikan kenyamanan kepada dia secara fisik, emosional, dan materi, gitu. Terus kamu juga orangnya penuh kasih sayang, terus suka memanjakan dia, makanya dia tertarik sama kamu. Mungkin kamu juga termasuk tipe-tipe orang, kalau laki-laki ini, tipe orang yang romantis. Begitu juga halnya untuk perempuan, kamu juga tipe orang yang romantis, makanya doinya ini tertarik sama kamu, karena kamu itu juga pertama, kamu memiliki hal yang, apa sih, sifat-sifat yang positif gitu kan, selalu, apa namanya, selalu positive vibes teruslah, maksudnya selalu mengeluarkan hal-hal positif dalam hidup kamu. Kamu tuh jarang lah yang namanya menunjukkan, hal-hal negatif dalam hidup kamu, gitu. Terus kamu juga kalau misalkan emang nanti bakal berpasangan, kamu juga bakal jadi pemimpin yang, kalau laki-laki nih, kamu bakal jadi pemimpin yang pas lah buat pasangan kamu ini, gitu, karena kartu Judgment ini. Oke, kita sekarang lanjut ke PL3. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke PL3. 1, 2, 3. File terakhir. Oke, kita akan buka. Di sini ada Justice, keadilan. The World, oke, The World. Ini apa nih? Ten ya, Ten of Cups. Menarik banget sih. Oke, untuk di file 3 ini, aku bisa melihat bahwa di sini dia tertarik sama kamu. Kalau di sini sih positif banget ya, sebenarnya dia tuh sebenarnya dia ngedeketin kamu, tertarik sama kamu, dia tuh ada maksud lah, maksudnya, dia ada, apa sih, tujuan ke hubungan yang lebih serius, ke hubungan, ingin menikah gitu lah, ada komitmen lah
istilahnya gitu kan. Dia juga suka, dia tertarik sama kamu karena kamu itu orangnya, apa sih, orangnya tuh, penuh dengan kejujuran ya, terus dia juga kayaknya tertarik sama kamu karena kamu itu terlihat, tulus. Ini ya PL3, sorry PL3 ini ya, yang pilih bintang-bintang ini PL3, sorry sorry. Aku bisa ngeliat sih karena kamu orang yang tulus gitu kan, dan kamu, apa sih namanya, dia ini tertarik sama kamu mungkin karena kamu itu orang yang, sangat-sangat ini, apa, bahasa bahasa Indonesianya tuh apa ya, maksudnya tuh orang yang, apa sih, orang yang inilah, aduh bingung banget deh gue ngomongnya sumpah. Aduh apa sih maksudnya tuh, aduh tolong dong, kok tiba-tiba jadi nge-blank ya? Maksudnya kamu tuh orang yang mandiri. Nah iya, independen. Kamu tuh berdiri sendiri, makanya dia suka sama kamu karena dia nggak suka nih sama orang yang, masih manja gitu. Nah, eee, nah lanjut lagi di sini aku bisa melihat dia bisa tertarik sama kamu karena kamu itu orang yang supel, ya kan? Kamu itu tipe-tipe orang yang supel, yang gampang bergaul. Dia tertarik sama kamu supel mungkin karena orang yang kamu sukain ini termasuk orang yang introvert, dan kamu itu tipe-tipe orang yang extrovert, makanya dia tertarik banget sama kamu. Karena, beda banget nih, kamu dan dia tuh beda banget. Dia tuh mungkin, apa sih namanya, lebih suka kalau dia tuh kan, mungkin introvert lebih suka di rumah atau lebih suka sendirian. Nah, pas dia kenal sama kamu tuh dia jadi banyak experience baru gitu loh, karena kamu orangnya ekstrovert nih. Kalau ekstrovert kan mana bisa sih, diem-dieman di rumah gitu kan, anak ekstrovert kan ya tahu sendirilah gitu. Terus juga apa sih namanya, ya pokoknya kamu, dia tuh tertarik sama kamu karena kamu itu mempesona banget. Cailah mempesona, ya nggak tuh. Terus kamu juga orangnya pokoknya periang banget deh. Jarang banget tuh yang namanya nunjukin kesedihan gitu, enggak deh. Kayaknya kamu tuh tipe-tipe orang yang anti banget kalau nunjukin kesedihan. Makanya si doi tuh seneng sama kamu karena, dia tuh, diajarin banyak hal-hal baru sama kamu, makanya dia tertarik sama kamu gitu. Nah, terus di sini juga aku bisa lihat, apa namanya, di yang kartu Ten of Cups ini ya, aku bisa ngelihat sih dia mah sebenernya kalau bisa dibilang mah, dia mah bucin, nggak bucin banget sih, tapi maksudnya, di sini tuh aku bisa lihat yang bikin dia tertarik banget gitu sama kamu ya, karena, dia tuh mungkin punya penglihatan di masa depan bahwa dia itu akan menjalani hubungan yang bahagia dan harmonis. Karena banyak banget sisi positif yang ada di diri kamu yang selama ini nggak ada di cewek-cewek lain atau cowok-cowok lain yang pernah dia temuin gitu, dan kamu juga memberi banyak hal-hal baru dalam kehidupannya dia, istilahnya experience baru yang belum pernah dia rasain sebelumnya gitu. Ya mungkin dulu dia tuh kalau dapat pacar ya gitu-gitu aja, setelah dia bukan pacar, maksudnya dapat kenalan lah. Setelah dia kenal sama kamu, kok nih orang beda banget ya gitu, makanya dia tertarik sama kamu gitu. Oke guys, jadi sampai di sini aja dulu videonya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau misalkan, aku salah-salah ngomong gitu ya guys. Jadi aku minta maaf banget sebelumnya. Karena saya juga masih baru di sini. Sorry. Kalau emang ada salah-salah jadi ngulang-ngulang terus kan omongannya. Maaf banget ya guys. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga video ini resonate sama kalian dan ada energi kalian yang masuk. So, see you guys on the next video.
Hana Flawless Tarot say bye-bye.